Assalamualaikum sahabat Laras bercerita. Pernahkah kalian membayangkan, seorang gadis sederhana dari Brebes yang dulunya hanya bekerja sebagai TKW, tiba-tiba dinikahi seorang sultan Arab dengan pernikahan mewah bernilai miliaran rupiah. Namun yang lebih mengejutkan justru bukan pesta pernikahannya, melainkan apa yang terjadi di malam pertamanya. Untuk yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar agar menjadi saksi di akhirat kelak. Jangan lupa untuk dukung kami dengan cara like, subscribe, dan share. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat, serta dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah rumah sederhana di pedalaman Brebes, hiduplah seorang gadis bernama Siti. Ia bukan siapa-siapa. Hanya anak seorang petani biasa yang kesehariannya membantu sang ibu di sawah, dan terkadang berjualan gorengan di pasar kecil dekat rumah. Wajahnya ayu khas Jawa, kulitnya kuning langsat, dengan mata yang teduh. Tapi di balik senyumnya yang manis, tersimpan beban berat. Siti sering termenung di malam hari, memandangi genting rumah yang bocor, sementara ibunya sudah tertidur lelap karena lelah bekerja seharian. Hatinya selalu gelisah, karena hidup semakin sulit. Ayahnya sudah lama meninggal, dan utang warung menumpuk. "Mak, apa kita kuat terus begini?" tanya Siti lirih suatu malam. Ibunya hanya terdiam, lalu menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Siti, kita cuma bisa sabar. Rezeki itu datangnya dari Allah. Jangan pernah berhenti berharap, Nak." Namun dalam hati kecilnya, Siti merasa tak bisa hanya berdiam diri. Ia ingin melakukan sesuatu yang lebih. Ia ingin mengubah nasib keluarganya. Hingga pada suatu hari, tetangganya pulang dari Arab Saudi membawa banyak oleh-oleh dan cerita tentang gajinya yang besar sebagai seorang TKW. Hati Siti pun terguncang. Sejak hari itu, pikirannya hanya satu. Bagaimana caranya agar ia bisa pergi ke Arab dan bekerja? Ia ingin mengangkat derajat keluarganya, meski harus menempuh risiko berat. "Mak, kalau Siti ke Arab jadi TKW, apa Mak izinkan?" tanya Siti dengan suara bergetar. Ibunya terkejut. "Arab? Jauh sekali, Nak. Apa kamu yakin kuat? Kerja di sana tidak semudah yang kamu kira. Banyak orang yang gagal." "Tapi Mak, Siti janji, suatu hari bakal bawa Mak naik haji. Doakan Siti, Mak. Biarkan Siti berjuang," jawabnya sambil menggenggam tangan ibunya erat. Air mata sang ibu menetes. Ia tahu kepergian Siti akan berat. Tapi ia juga sadar, anaknya punya tekad besar. Maka dengan hati yang penuh doa, sang ibu mengizinkannya. Dan itulah awal perjalanan tak terduga seorang gadis sederhana dari Brebes. Perjalanan yang kelak mengantarkannya ke pelaminan megah bersama seorang sultan Arab. Namun di balik kilau pernikahan itu, tersimpan rahasia besar yang kelak akan membuat banyak orang tercengang. Sejak kecil, Siti memang sudah terbiasa hidup sederhana. Rumahnya terbuat dari anyaman bambu dengan lantai tanah yang dingin ketika musim hujan, dan terasa panas ketika musim kemarau. Namun meski serba kekurangan, Siti tidak pernah kehilangan senyum. Ia terbiasa membantu ibunya menyiangi rumput di sawah. Lalu sepulangnya menjajakan gorengan di pasar agar bisa menambah penghasilan. "Gorengan? Masih hangat, Bu? Pak, silakan dicoba." Begitu teriaknya sambil berjalan di lorong pasar yang becek. Seringkali, gorengannya tidak habis. Namun Siti tetap bersyukur. Ia sadar, meski hidupnya sulit, Allah masih memberinya tenaga untuk bekerja. Setiap malam, ia duduk di teras rumah mungilnya. Angin malam Brebes yang sejuk berhembus, membawa aroma tanah basah dari sawah. Ia sering memandangi bintang di langit, lalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, kalau memang takdirku di sini, aku ikhlas. Tapi kalau Engkau izinkan, aku ingin bisa membuat ibuku bahagia." Siti punya tekad kuat. Ia ingin agar ibunya tak lagi hidup dalam kekurangan. Maka ia rela menahan perasaan, menolak lamaran beberapa pemuda desa yang datang kepadanya. "Maaf, aku belum siap menikah. Aku masih ingin berjuang dulu untuk ibuku," katanya tegas suatu kali. Ibunya sempat khawatir melihat anak gadisnya bekerja begitu keras. "Siti, kamu itu perempuan. Jangan terlalu capek, Nak. Nanti sakit," ucap ibunya dengan suara penuh kasih. Siti hanya tersenyum sambil mengelus tangan sang ibu. "Mak, kalau bukan aku, siapa lagi? Aku cuma ingin Mak bahagia." Hari-hari itu,
Siti semakin yakin bahwa ia harus mencari jalan lain. Jalan yang bisa memberi perubahan besar. Cerita tentang tetangganya yang sukses bekerja di Arab Saudi selalu terngiang-ngiang di kepalanya. Dari situlah, niatnya untuk merantau semakin bulat. Namun ia juga tahu, perjalanannya tak akan mudah. Ia harus meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan ibunya, dan menantang dunia yang sama sekali baru baginya. Malam itu, ia kembali berbicara kepada ibunya. "Mak, kalau Siti pergi, jangan sedih ya. Doakan saja, biar Siti kuat di negeri orang." Air mata ibunya jatuh begitu deras. "Nak, apa kamu yakin? Arab itu jauh, dan orang-orangnya berbeda. Aku takut kamu tersiksa di sana." Siti menggenggam tangan ibunya erat. "Mak, justru karena Siti ingin Mak bahagia, Siti rela berjuang di sana. Percayalah, Mak, Allah akan jaga Siti." Dan dari sanalah, perjalanan baru itu segera dimulai. Dari sebuah desa kecil di Brebes, langkah kaki seorang gadis sederhana mulai menuju takdir yang kelak akan mengguncang dunia. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Siti berangkat dengan bus dari Brebes menuju Jakarta bersama rombongan calon TKW lainnya. Matanya terus menatap jendela, menahan tangis melihat sawah, rumah, dan wajah ibunya yang perlahan menjauh. "Mak, doakan Siti kuat ya," ucapnya dalam hati. Setelah melewati proses panjang di penampungan, akhirnya ia diterbangkan ke Arab Saudi. Sesampainya di bandara, rasa gugupnya semakin menjadi. Semua terlihat asing. Bahasa, wajah orang-orang, bahkan udara gurun yang panas membuatnya merasa seolah berada di dunia lain. Siti ditempatkan di rumah keluarga kaya raya di Riyadh. Awalnya, ia berpikir kehidupannya akan lebih baik. Namun kenyataan berkata lain. Sejak hari pertama, pekerjaannya begitu berat. Ia harus bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah besar dengan puluhan kamar, mencuci pakaian, bahkan mengurus anak-anak majikannya yang manja. "Cepat! Jangan lambat!" bentak sang majikan wanita suatu pagi ketika Siti terlambat menyiapkan minuman. "Maaf, Madam, saya akan lebih cepat," jawabnya sambil menunduk. Hari-hari berikutnya semakin terasa berat. Tidur hanya 3 jam setiap malam, makan seadanya, dan seringkali mendapat hinaan. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, tapi ia tetap berusaha bertahan. "Ya Allah, kuatkan aku. Aku tidak ingin mengecewakan ibuku," lirihnya setiap kali sholat di pojok kecil kamarnya. Di tengah penderitaan itu, Siti sempat berpikir untuk menyerah. Namun setiap kali ia ingat janji pada ibunya untuk membawanya berhaji, semangatnya kembali menyala. Ia terus bersabar meski hatinya sering terasa remuk. Suatu malam, ketika rumah sudah sepi, ia duduk di dapur sambil menatap tangannya yang penuh luka karena deterjen. Air matanya jatuh. "Apakah aku sanggup terus begini, Ma? Apakah aku kuat?" bisiknya. Namun tanpa ia sadari, ada seseorang yang memperhatikannya malam itu. Bukan majikan wanita yang sering memarahinya, melainkan sosok lain di rumah itu. Sosok yang kelak akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Malam itu, udara di Riyadh terasa dingin meski berada di tengah padang pasir. Siti baru saja selesai mengepel lantai ruang kerja yang luas, dipenuhi rak buku berlapis emas dan meja kayu mahal. Tangannya gemetar, tubuhnya letih. Namun ia tetap menyelesaikan tugasnya dengan telaten. Saat hendak membereskan kain pel yang basah, tiba-tiba ia tak sengaja menyenggol sebuah tumpukan dokumen di meja besar itu. Berkas-berkas penting berjatuhan ke lantai. Panik, Siti buru-buru memungutnya. "Ya Allah, gimana ini? Kalau ketahuan Madam, aku bisa dimarahi lagi," gumamnya gugup. Namun sebelum sempat ia mengembalikan semuanya, pintu ruang kerja terbuka. Seorang pria tinggi dengan jubah putih dan sorban mewah masuk dengan langkah tegas. Matanya tajam, sorotnya penuh wibawa. Dialah Sheikh Abdullah, sultan pemilik rumah itu sekaligus kepala keluarga yang selama ini jarang ditemuinya. Siti langsung gemetar, wajahnya pucat. Ia menunduk dalam-dalam sambil memeluk tumpukan dokumen yang hampir jatuh. "Maaf, saya tidak sengaja. Tuan, saya akan segera membereskannya." Suaranya bergetar. Sultan Abdullah menghentikan langkahnya. Ia menatap gadis itu cukup lama. Namun berbeda dengan tatapan majikan wanita yang penuh amarah, tatapan pria itu justru lembut dan tenang. "Namamu siapa?"
Tanyanya dalam bahasa Arab yang perlahan. Siti kaget, tapi ia menjawab dengan terbata-bata. Nah, nama saya Siti, Tuan. Sultan tersenyum tipis. Kamu dari mana? Dari Brebes, Indonesia, Tuan. Sultan Abdullah mengangguk pelan. Ada ketenangan aneh dalam wajahnya ketika mendengar jawaban itu. Seolah ia menemukan sesuatu yang berbeda dari gadis sederhana yang kini berdiri dengan tubuh gemetar itu. Jangan takut, aku tidak marah. Letakkan dokumen itu di meja, lalu duduklah sebentar, ucapnya dengan suara tenang. Siti menunduk, bingung harus bagaimana. Ia tak terbiasa diperlakukan seperti ini. Biasanya, setiap kesalahan sekecil apapun selalu berujung bentakan. Tapi kali ini, yang ia dengar justru ketenangan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Siti berhadapan langsung dengan sosok sultan yang kelak akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Ia tak tahu bahwa pertemuan sederhana ini akan menjadi awal dari sebuah kisah besar, yang tak hanya menyentuh hatinya, tapi juga mengguncang dunia. Sejak malam itu, kehidupan Siti perlahan berubah. Ia tidak lagi hanya dianggap sebagai pembantu biasa. Sultan Abdullah mulai sering memanggilnya ke ruang kerja, bukan untuk memerintah dengan kasar, melainkan sekadar menanyakan hal-hal sederhana. Bagaimana kabarmu hari ini, Siti? Tanyanya suatu sore. Siti menunduk, ragu untuk menjawab. Alhamdulillah baik, Tuan, meski kadang lelah. Sultan tersenyum tipis. Kerja keras itu baik, tapi jangan sampai kau kehilangan senyummu. Orang sepertimu, senyumnya sangat berharga. Siti hanya terdiam, wajahnya memerah. Ia tak pernah menyangka seorang sultan akan berbicara seperti itu kepadanya. Hari demi hari, perhatian kecil itu semakin terasa. Suatu kali, ketika Siti sedang membersihkan dapur, seorang pelayan datang membawa sebuah kotak kecil. Ini untukmu, dari Tuan, katanya singkat. Siti membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada sepasang sandal baru yang cantik. Bukan barang mewah, namun jauh lebih baik dari sandal usang yang biasa ia pakai. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Kenapa Tuan melakukan ini? Aku hanya pembantu, bisiknya lirih. Tak hanya itu, Sultan juga pernah diam-diam menanyakan tentang keluarganya di Indonesia. Apakah ibumu sehat? Tanyanya saat mereka berdua berbincang. Siti terkejut. Bagaimana Tuan bisa tahu? Aku mendengar kau sering menangis menyebut ibumu dalam doamu, jawab Sultan dengan lembut. Hati Siti terenyuh. Ia merasa, untuk pertama kalinya sejak berada di Arab, ada yang benar-benar memperhatikannya. Bukan sebagai pembantu, bukan sebagai orang asing, melainkan sebagai manusia yang punya hati dan keluarga. Namun perhatian itu membuatnya bimbang. Ia takut semua ini hanyalah permainan, atau sekadar rasa kasihan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah perasaan hangat yang perlahan tumbuh, meski ia berusaha menolaknya. Ya Allah, jangan biarkan aku terjebak perasaan ini. Aku hanya ingin bekerja, bukan mencari cinta, ucapnya sambil menundukkan wajah di sajadah kecil di kamarnya. Namun takdir berkata lain. Perhatian yang datang tanpa ia duga itu akan membawa kehidupannya menuju arah yang sama sekali berbeda. Hari itu, suasana istana begitu berbeda. Para pelayan bergegas, pengawal berjaga lebih rapat dari biasanya, dan ruang utama dipenuhi cahaya lampu kristal yang berkilauan. Siti yang biasanya hanya berkutat di dapur dipanggil ke ruangan besar itu oleh seorang pelayan senior. Cepat ikut aku, Tuan ingin bertemu denganmu, ucapnya. Jantung Siti berdegup kencang. Bertemu, di ruang utama? Gumamnya bingung. Begitu masuk, matanya langsung terbelalak. Di ruangan itu sudah ada Sultan Abdullah bersama keluarganya. Beberapa kerabat bangsawan duduk rapi, dengan wajah serius menatap ke arahnya. Siti menunduk dalam-dalam, merasa begitu kecil dan tak pantas berada di sana. Sultan Abdullah berdiri, lalu melangkah maju. Suaranya terdengar jelas, tegas namun penuh ketenangan. Hari ini aku ingin menyampaikan sesuatu di hadapan keluarga. Aku sudah memutuskan, aku akan melamar Siti untuk menjadi istriku. Seketika ruangan hening. Semua mata tertuju pada Siti. Ia terkejut luar biasa. Tubuhnya hampir goyah. Air mata langsung menggenang tanpa ia sadari. Ah, apa yang Tuan katakan? Suaranya bergetar.
Sultan menatapnya lembut. Aku melihat ketulusan di dalam dirimu, Siti. Kau bukan hanya pekerja keras, tapi juga seorang wanita yang berhati bersih. Aku ingin kau berada di sisiku, bukan lagi sebagai pembantu, tapi sebagai pendamping hidupku. Bisikan-bisikan mulai terdengar dari kerabat Sultan. Ada yang kaget, ada yang tidak setuju. Salah seorang wanita bangsawan berbisik sinis, bagaimana mungkin seorang TKW dijadikan istri Sultan? Siti semakin gemetar. Dalam hatinya, ia merasa ini seperti mimpi yang tak masuk akal. Ia hanyalah gadis desa dari Brebes, anak seorang petani miskin. Bagaimana mungkin ia bisa berdiri sejajar dengan keluarga kerajaan? Malam itu, setelah semua orang bubar, Sultan kembali menemuinya secara pribadi. Siti, aku tahu ini berat bagimu. Tapi aku ingin kau tahu, ini bukan karena belas kasihan. Aku benar-benar ingin menjadikanmu bagian dari hidupku. Siti menatap matanya dalam-dalam. Air matanya jatuh deras. Tuan, aku hanyalah orang biasa. Apa aku pantas? Apa keluargamu bisa menerima aku? Sultan Abdullah menggenggam tangannya. Kalau niat kita tulus, Allah akan menjaga. Biarkan aku yang menghadapi dunia. Kau hanya perlu menemaniku. Itulah malam ketika kabar mengejutkan itu terucap. Lamaran seorang sultan kepada seorang TKW sederhana. Dan sejak hari itu, hidup Siti tak lagi sama. Kabar lamaran Sultan Abdullah menyebar begitu cepat di kalangan keluarga istana. Beberapa mendukung, namun tak sedikit pula yang menentang. Ada yang berbisik bahwa keputusan itu merusak tradisi keluarga bangsawan. Ada pula yang mencibir, menganggap Siti hanya seorang TKW yang tak pantas mendampingi seorang sultan. Siti mendengar semua itu. Hatinya bimbang, pikirannya kacau. Di satu sisi, ia merasa bahagia karena seorang pria sebaik dan semulia Sultan Abdullah benar-benar ingin menikahinya. Tapi di sisi lain, ia dihantui rasa takut. Takut ditolak keluarga, takut menjadi bahan hinaan, bahkan takut menyakiti perasaan ibunya di kampung jika kabar ini sampai terdengar. Malam itu, ia menelepon ibunya di Brebes dengan suara bergetar. Mak, ada sesuatu yang ingin Siti ceritakan. Tuan, beliau ingin menikahi Siti. Di seberang, ibunya terdiam lama, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Apa? Sultan itu benar-benar melamarmu? Iya, Mak, tapi Siti bingung. Apa benar Siti pantas? Apa nanti keluarganya bisa menerima aku? Air mata Siti jatuh begitu deras. Ia merasa seperti gadis kecil yang ketakutan. Namun suara ibunya datang menenangkan. Nak, jangan pernah meremehkan dirimu. Kalau niatnya baik, Allah pasti jaga. Ingat, bukan harta atau derajat yang membuat orang berharga, tapi hati yang tulus. Dan ibu percaya, hatimu tulus, Siti. Kata-kata itu menusuk hatinya dalam. Ia tahu ibunya benar. Tapi bayangan wajah-wajah sinis dari kerabat Sultan masih menghantuinya. Beberapa hari setelah lamaran itu, ia mendapati dirinya berjalan di koridor istana. Dari kejauhan, ia mendengar bisikan beberapa pelayan. Itu dia, calon istri Sultan, cuma pembantu. Tidak pantas, sungguh tidak pantas. Siti menunduk, hatinya kembali goyah. Malam itu, ia sholat dengan air mata terus mengalir. Ya Allah! Jika ini jalan MU, kuatkan aku. Aku hanya ingin membahagiakan ibuku, bukan mencari kemewahan dunia. Di saat pikirannya terus digelayuti kebingungan, Sultan Abdullah kembali mendatanginya. Dengan tenang, ia berkata, Siti, jangan biarkan suara orang lain meruntuhkan hatimu. Aku memilihmu bukan karena mereka, tapi karena aku yakin pada ketulusanmu. Dan aku akan buktikan itu pada semua orang. Perkataan itu bagai cahaya di tengah kegelapan. Namun meski hatinya sedikit tenang, keraguan itu masih belum sepenuhnya pergi. Kebahagiaan dan ketakutan masih berperang di dalam dirinya. Hari-hari berikutnya menjadi begitu sibuk. Istana dipenuhi para pekerja, desainer, dan juru masak terbaik yang didatangkan dari berbagai negara. Persiapan untuk pernikahan Sultan Abdullah dan Siti benar-benar megah, seakan menjadi peristiwa besar yang akan tercatat dalam sejarah. Gaun-gaun pengantin dari desainer ternama dunia mulai berdatangan. Permata asli dari Turki, kain sutra dari India,
hingga emas murni dari Mesir turut menghiasi pesta itu. Siti hanya bisa terdiam saat melihat semua itu di hadapannya. Ia, gadis desa sederhana dari Brebes, akan mengenakan gaun yang harganya setara dengan puluhan rumah di kampungnya. Apakah semua ini benar-benar untukku? Ucapnya lirih sambil menyentuh kain putih berkilauan yang akan menjadi gaunnya. Seorang desainer mendekatinya dengan senyum ramah. Tentu saja, Nona Siti. Kau adalah calon istri Sultan. Dunia akan menyaksikan pernikahan ini. Mendengar itu, dada Siti terasa sesak. Hatinya masih sulit menerima kenyataan. Sementara itu, di luar istana, kabar tentang pernikahan ini sudah tersebar luas. Media Arab dan internasional menyoroti kabar bahwa seorang TKW Indonesia akan menikah dengan Sultan kaya raya. Netizen di Indonesia pun geger. Astaga, TKW bisa nikah sama Sultan? Ini kisah nyata atau sinetron? Aku iri banget, tapi semoga dia bahagia. Komentar demi komentar memenuhi media sosial. Sebagian besar mendoakan, tapi tak sedikit pula yang meragukan dan mencibir. Di balik segala gemerlap persiapan itu, Siti justru merasa semakin kecil. Ia duduk sendirian di kamarnya, menatap wajahnya di cermin. Ya Allah, apa benar aku sanggup menjalani semua ini? Aku bukan siapa-siapa. Bagaimana aku bisa menjadi permaisuri? Malam itu, Sultan Abdullah datang menemuinya. Ia melihat kegelisahan di wajah Siti, lalu berkata dengan lembut, "Siti, jangan lihat semua ini sebagai beban. Semua kemewahan ini hanya hiasan. Yang penting adalah hati kita. Aku tidak memilihmu karena kecantikan atau derajat. Aku memilihmu karena hatimu yang bersih." Siti menunduk, air matanya jatuh. Ia merasa sedikit tenang mendengar kata-kata itu. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa jalan ke depan masih panjang. Pernikahan megah itu hanya awal dari perjalanan baru yang jauh lebih menantang. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Matahari bersinar cerah di atas padang pasir. Seakan langit pun ikut merestui hari bahagia itu. Istana megah milik Sultan Abdullah dipenuhi hiasan bunga segar yang didatangkan khusus dari Belanda. Permadani merah terbentang di setiap sudut, dan lampu kristal berkilauan menghiasi aula pernikahan. Para tamu undangan berdatangan dari berbagai negara. Para bangsawan, pejabat tinggi, pengusaha internasional, bahkan artis-artis terkenal turut hadir. Suasana begitu meriah. Seakan pesta ini bukan hanya pernikahan pribadi, melainkan sebuah peristiwa besar dunia. Siti berjalan pelan dengan gaun putih mewah yang berkilauan. Gaun itu menjuntai panjang dengan taburan berlian, membuat semua mata terpaku padanya. Wajahnya tertutup cadar tipis, namun kecantikan dan aura anggun tetap terlihat jelas. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena gaunnya, melainkan karena getaran hati yang bercampur antara gugup dan haru. Di pelaminan, Sultan Abdullah berdiri gagah dengan pakaian kebesaran khas Arab, lengkap dengan sorban emas yang melambangkan kejayaan. Saat melihat Siti berjalan mendekat, matanya berbinar penuh rasa bangga. Ketika keduanya bersanding, hadirin serentak berdiri memberi tepuk tangan meriah. Kamera-kamera televisi internasional menyorot mereka dari berbagai sudut. Pernikahan itu langsung menjadi berita utama di banyak media. TKW Indonesia menikah dengan Sultan Arab kaya raya. Namun, di balik sorak-sorai, hati Siti bergetar hebat. Ia mengingat wajah ibunya di kampung, yang mungkin sedang menonton acara itu lewat televisi sambil menangis haru. Ia juga teringat masa lalunya, bekerja di dapur majikan, membersihkan rumah dengan penuh peluh, hingga kini dirinya berdiri di atas pelaminan megah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sultan menggenggam tangan Siti, lalu berbisik pelan di telinganya. "Siti, mulai hari ini, kau adalah istriku. Aku berjanji akan menjagamu, bukan sebagai pelayan, tetapi sebagai permaisuri dalam hidupku." Air mata menetes di balik cadar Siti. Ia tahu hidupnya baru saja berubah selamanya. Namun di dalam hatinya, terselip doa, semoga kebahagiaan ini bukan hanya fata morgana, melainkan awal dari takdir yang penuh berkah. Malam itu, pesta pernikahan akhirnya usai. Para tamu undangan satu persatu pamit meninggalkan istana megah. Lampu kristal yang tadi menyala terang kini mulai meredup, digantikan cahaya temaram lilin-lilin besar di kamar pengantin. Siti duduk di tepi ranjang berkanopi emas dengan wajah gelisah. Gaun pengantinnya telah diganti dengan busana tidur khas kerajaan, tetap anggun namun sederhana.
Jantungnya berdetak kencang, pikirannya dipenuhi tanda tanya. Inilah malam yang selalu menjadi buah bibir setiap pasangan pengantin. Malam pertama. Pintu kamar perlahan terbuka. Sultan Abdullah masuk dengan langkah tenang, mengenakan jubah putih tipis. Wajahnya tidak menunjukkan nafsu seperti bayangan Siti, melainkan penuh kelembutan. Ia mendekati Siti, lalu duduk di sampingnya. Tangannya perlahan menggenggam jemari istrinya yang bergetar. "Siti," katanya pelan, "aku tahu kau takut. Tapi aku tidak akan memaksamu. Malam ini, aku hanya ingin kau tenang bersamaku. Aku ingin kau tahu, aku menikahimu bukan karena tubuhmu, melainkan karena ketulusan hatimu." Siti menunduk, air matanya menetes tanpa sadar. Kata-kata itu begitu menenangkan, berbeda jauh dengan ketakutannya sebelumnya. "Tapi, aku hanyalah seorang mantan TKW, tuanku," ucap Siti lirih. "Bagaimana aku bisa layak menjadi istrimu?" Sultan tersenyum, lalu mengangkat wajah Siti dengan lembut. "Jangan pernah merendahkan dirimu, Siti. Kau lebih mulia dari semua wanita bangsawan yang pernah kukenal. Kau punya hati yang tulus, dan itulah yang kucari." Siti tertegun. Malam itu, alih-alih terjadi sesuatu yang ia bayangkan, Sultan justru memeluknya erat dari belakang, memberi rasa aman dan kehangatan yang belum pernah ia rasakan. Mereka berbaring bersama tanpa melampaui batas, hanya saling mendengarkan detak jantung masing-masing. Dalam hati, Siti berbisik, "Ya Allah, apakah ini takdir yang sesungguhnya? Mengapa aku merasa lebih berharga dari sebelumnya?" Malam pertama yang seharusnya penuh gejolak, justru menjadi malam penuh kehangatan dan kejutan. Pernikahan Siti dan Sultan Abdullah menjadi buah bibir di seluruh negeri. Banyak yang memuji keberanian sang sultan menikahi seorang perempuan sederhana. Namun, tidak sedikit pula yang mencibir dan meremehkan Siti. Di istana, bisikan-bisikan miring mulai terdengar. Para pelayan dan bangsawan wanita berbisik di balik tirai sutra. Bagaimana mungkin seorang mantan TKW bisa duduk di singgasana permaisuri? Dia hanya perempuan kampung. Apakah pantas menjadi istri sultan? Siti yang awalnya bahagia, mulai merasakan tekanan besar. Setiap langkahnya seolah diawasi. Setiap perkataannya seakan salah. Bahkan, ada satu permaisuri lain yang diam-diam iri, karena posisinya terancam oleh keberadaan Siti. Suatu siang, ketika Siti berjalan di taman istana, seorang bangsawan wanita mendekatinya dengan senyum sinis. "Wahai Nyonya Siti, atau harus kupanggil Nyonya TKW?" sindirnya. Siti terdiam, wajahnya memerah, namun ia berusaha menahan amarah. Saat malam tiba, Siti menangis di kamar. Sultan Abdullah mendekat, lalu memeluknya erat. "Jangan dengarkan mereka," ucap Sultan tegas. "Aku tidak peduli pada darah bangsawan atau gelar. Yang kupedulikan hanya hatimu, Siti. Dan aku tahu, kau lebih berharga dari semua kemewahan ini." Siti mengangguk, meski hatinya masih sakit. Ia sadar, ujian menjadi istri seorang sultan jauh lebih berat dari sekadar kehidupan keras di negeri orang. Di dalam doa malamnya, Siti berbisik lirih, "Ya Allah, beri aku kekuatan untuk menghadapi semua ini. Jangan biarkan aku kalah oleh hinaan mereka." Ujian besar baru saja dimulai, dan Siti harus membuktikan bahwa ia pantas berada di samping seorang sultan. Beberapa hari setelah pernikahan, suasana istana semakin memanas. Ada pihak-pihak yang tidak rela melihat Siti duduk sejajar dengan permaisuri lain. Fitnah dan gosip beredar cepat, seakan ingin menjatuhkan martabatnya. Suatu sore, Siti yang sedang membereskan buku-buku di perpustakaan istana, menemukan sebuah kotak kayu tua yang terselip di balik rak. Rasa penasarannya mendorongnya membuka kotak itu. Betapa terkejutnya ia saat melihat isi di dalamnya. Dokumen-dokumen rahasia tentang perjanjian bisnis tambang keluarga Sultan Abdullah dengan investor asing. Di antara lembaran itu, Siti menemukan surat yang bertuliskan tangan seseorang. Isinya mengejutkan, ada pihak yang ingin menjatuhkan Sultan dengan cara licik, bahkan berencana membuat pernikahan mereka sebagai alat politik. Siti terdiam, wajahnya pucat. Tangannya bergetar memegang surat itu. Saat ia hendak menutup kotak, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar. Seorang pelayan tua masuk, lalu menatap Siti dengan cemas. "Nyonyaku, tolong berhati-hati. Tidak semua orang di istana ini tulus. Ada yang ingin melihat Tuan Besar jatuh."
Malam itu, Siti memberanikan diri menceritakan temuannya pada Sultan Abdullah. Sang Sultan terdiam lama, matanya menajam. Aku sudah menduga ada yang berkhianat di dalam lingkaran istana. Tapi aku tak menyangka, kau yang menemukannya, istriku. Siti menunduk. Aku takut, tuanku. Bagaimana jika ini semua membahayakanmu? Sultan Abdullah menggenggam tangan Siti erat. Jangan takut. Justru sekarang aku semakin yakin. Allah mengirimkanmu bukan hanya untuk menjadi pendampingku, tapi juga pelindungku. Namun sejak malam itu, bayang-bayang bahaya semakin nyata. Rahasia yang terbongkar bukan hanya ancaman bagi Sultan, tapi juga bagi keselamatan Siti sendiri. Setelah penemuan surat rahasia itu, suasana istana semakin mencekam. Sultan Abdullah mulai menyelidiki orang-orang terdekatnya. Namun, semakin dalam ia mencari, semakin jelas terlihat bahwa pengkhianatan itu datang dari lingkaran dalam. Malam itu, ketika semua penghuni istana terlelap, Siti mendengar bisikan suara dari balik lorong panjang. Ia berjalan pelan, sembunyi-sembunyi, hingga melihat dua orang pelayan berbisik serius. Ayahanda Sultan sudah terlalu lama berkuasa. Kini waktunya orang baru yang menggantikannya. Ucap salah satu dengan nada licik. Dan perempuan desa itu, Siti, dia hanya alat. Begitu pernikahan ini gagal, Sultan akan runtuh dengan sendirinya. Jawab yang lain sambil tertawa kecil. Siti menutup mulutnya, menahan napas agar tak ketahuan. Jantungnya berdegup kencang. Ia segera kembali ke kamarnya, lalu menangis di sajadah. Ya Allah, lindungi hamba MU ini dan lindungi suamiku dari niat jahat mereka. Keesokan harinya, Sultan Abdullah memanggil para penasihat ke ruang singgasana. Dengan suara lantang ia bertanya, siapa di antara kalian yang masih setia, dan siapa yang sudah menjual kehormatan istana ini? Ruangan hening. Semua menunduk, pura-pura tak tahu apa-apa. Tiba-tiba salah satu penasihat senior berdiri. Wajahnya dingin, matanya penuh kebencian. Tuanku, sejak engkau membawa perempuan kampung itu masuk ke istana, kehormatan kita runtuh. Dialah sumber kelemahanmu. Siti yang berada di samping Sultan menunduk, hatinya perih. Tapi Sultan Abdullah berdiri, lalu berkata dengan suara bergetar namun tegas. Cukup. Istriku bukan kelemahanku. Ia adalah kekuatanku. Dan siapapun yang berani mengkhianati kami, akan merasakan hukumannya. Namun, malam itu juga, kabar mengejutkan datang. Ada pasukan bayangan yang menyusup ke dalam istana. Tujuan mereka jelas, merebut dokumen penting, dan menyingkirkan Siti selamanya. Langit malam tampak gelap tanpa bintang. Hanya angin gurun yang berhembus kencang melewati dinding istana. Siti merasa ada firasat buruk sejak sore. Doa-doanya semakin panjang malam itu. Tiba-tiba suara gaduh terdengar dari arah gerbang. Dentuman keras membuat kaca jendela bergetar. Seorang prajurit berlari masuk dengan napas terengah-engah. Tuanku, istana diserang. Ada pasukan bayangan yang menembus penjagaan. Sultan Abdullah segera berdiri. Wajahnya tegas namun matanya menyiratkan kekhawatiran. Ia menoleh pada Siti, menggenggam tangannya erat. Bersiaplah, istriku. Malam ini kita tidak hanya mempertahankan tahta, tapi juga nyawa. Pasukan penjaga berlarian, suara pedang beradu terdengar di lorong-lorong. Api obor bergoyang, membuat bayangan para penyerang semakin menakutkan. Siti yang biasanya lemah lembut, malam itu berani berdiri di samping suaminya. Jika aku harus jatuh, biarlah jatuh di sisimu, ucapnya lirih namun penuh keyakinan. Pertempuran pecah. Pintu besar istana didobrak. Para penyerang berpakaian hitam dengan wajah tertutup menyerbu masuk. Suasana kacau, jeritan pelayan dan bentakan prajurit memenuhi udara. Salah satu penyerang mencoba menerobos ke arah Siti. Namun sebelum pedangnya mengenai tubuhnya, Sultan Abdullah langsung menghadang dengan sorban putihnya yang melayang ke udara. Dengan satu tebasan keras, lawan tumbang seketika. Tak seorang pun boleh menyentuh istriku, teriak Sultan dengan lantang. Namun jumlah musuh terlalu banyak. Siti berusaha bertahan, bersembunyi di balik pilar emas sambil terus berdoa. Dalam hatinya ia yakin, malam ini akan menentukan segalanya. Antara hidup atau mati, antara pengkhianatan atau kemenangan. Dan tepat saat situasi semakin genting, terdengar teriakan dari luar istana.
Suara pasukan cadangan kerajaan datang, menerobos malam, membuat para penyerang mulai goyah. Malam itu istana berubah menjadi lautan api dan darah. Suara dentuman senjata bercampur teriakan, membuat langit seolah ikut bergemuruh. Siti memeluk dadanya, menyebut nama Allah berulang kali, sementara Sultan Abdullah berdiri di garis depan dengan pedang berlumuran darah. Pasukan cadangan kerajaan akhirnya menerobos masuk, membuat para penyerang terdesak. Namun pimpinan musuh, seorang pria tinggi berpakaian hitam dengan wajah tertutup kain, berhasil menembus hingga ke aula utama. Matanya menyala penuh dendam. "Abdullah, malam ini waktumu berakhir," teriaknya sambil menghunus pedang besar. Sultan menoleh ke arah Siti, senyumnya tipis namun penuh arti. "Doakan aku, istriku. Inilah pertarungan terakhir." Pertarungan sengit pun pecah. Pedang beradu, percikan api keluar tiap kali bila senjata bertabrakan. Siti hanya bisa berlutut sambil menangis. Tangannya bergetar namun bibirnya tak berhenti melafalkan doa. Beberapa kali Sultan hampir tumbang, tapi tatapan mata Siti yang penuh harap membuatnya bangkit kembali. Hingga akhirnya, dengan satu gerakan cepat, pedangnya berhasil menebas musuh utama hingga terjatuh ke lantai. Pria berpakaian hitam itu menjerit, lalu terkapar tanpa nyawa. Seketika pasukan penyerang yang tersisa berlarian kocar-kacir, kalah telak malam itu. Sunyi kembali menyelimuti istana. Hanya suara api yang masih membakar tirai-tirai sutra. Sultan terhuyung, luka di lengannya parah. Siti segera berlari memeluknya. "Ya Allah, jangan ambil dia dariku," ucapnya lirih. Air matanya jatuh membasahi jubah sang suami. Sultan Abdullah tersenyum meski tubuhnya lemah. Ia mengusap pipi istrinya dengan sisa tenaga. "Engkau bukan lagi sekadar istriku, Siti. Engkau adalah cahaya yang menyelamatkanku, dan menyelamatkan kerajaan ini." Air mata Siti semakin deras. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan syukur. Malam itu, cinta dan keberanian mereka berdua telah menaklukkan pengkhianatan, ambisi, dan maut. Dan sejak hari itu, nama Siti, seorang gadis sederhana dari Bandung, diabadikan dalam sejarah negeri asing, sebagai istri ketiga yang justru menjadi penopang utama kejayaan sang sultan. Cerita selesai. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kehidupan selalu penuh dengan ujian. Siti, seorang wanita sederhana dari Bandung, mampu menghadapi cobaan berat ketika harus memilih antara cinta, kesetiaan, dan perjuangan hidup. Namun yang membuatnya bertahan bukanlah harta atau kekuasaan, melainkan doa, kesabaran, dan keberanian untuk memperjuangkan kebaikan. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah, harta dan tahta bisa datang dan pergi, tetapi ketulusan hati akan selalu meninggalkan jejak abadi. Doa seorang istri yang tulus mampu menjadi kekuatan besar bagi suaminya. Dan sebesar apapun ujian yang datang, jika kita berpegang teguh pada Allah, maka pertolongan akan selalu tiba pada waktu yang tepat. Jika suka dengan cerita ini, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan cerita menarik lainnya dari channel ini.